Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Dr. Andoko, mungkin kita mulai saja silaturahmi kajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita semua beroleh nikmat sehat, nikmat luang, dan nikmat hidayah untuk bisa menimba ilmu di dalam kajian bertema tafsir surah Al-Zalzalah yang insya Allah akan dipandu oleh guru kita Al-Ustadz Abdullah Zulfi Akmal. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Mohon kepada saudara-saudaraku sahibul majlis untuk mensunyikan mikrofon selama sesi penyampaian materi. Bila mana ada pertanyaan dapat dititipkan di kolom chat atau kelak bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Untuk menyingkat waktu, mimbar majlis kami serahkan kepada Ustadz Zulfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliyya wa lam yazal fi'ulahu samiyya. Qitratun min bahri judihi tamla'ul ardariya wa nazratun min aini ridahu tusairul kafira wadiya. Al-jannatu liman ata'ahu walau kana 'abdan habasyiya wan naru liman asahu walau kana syarifan qurasyiya. Anzala ala abdihi wa mustafahu kitaban zakiyan bahiyya tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ummah hatta tarakana fi mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Ibu Bapak Dokter yang dimuliakan Allah, pertama sekali kembali kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa kembali mengadakan kajian tafsir ya. Kemudian selawat beriring salam kita kirimkan buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan kepada kita syariat yang agung dan mulia ini. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sudah kita rencanakan, insya Allah kita akan tadabburi pada kesempatan kali ini surah Al-Zalzalah ya. Surah Al-Zalzalah yaitu surah yang ke-99 dalam urutan Mushaf Al-Quran. Kemudian ayatnya terdapat 8 ayat saja ya. Kemudian tentang turunnya ayat ini atau tentang turunnya surat ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa surah Zalzalah ini turunnya di periode Makkah dan ada juga yang mengatakan pada periode Madinah. Tapi lebih banyak dan lebih kuat yang mengatakan pada periode Madinah. Sekalipun ciri-ciri khas surat Makkiyah ada pada diri surat ini, yaitu ayatnya pendek-pendek, kemudian juga suratnya hanya terdiri 8 ayat. Berbeda dengan surah Madaniyah yang lainnya, yang ayatnya panjang-panjang, kemudian juga jumlah ayatnya banyak. Dan ini tidak terlalu penting, perbedaan pendapat ini tidak terlalu penting di dalam masalah ini. Selanjutnya tentang keutamaan surah ini ya. Ada beberapa hadis
yang meriwayatkan tentang keutamaan surah Al-Zalzalah ini, dan yang tersahihnya itu adalah yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi di dalam sunannya. Beliau mengatakan an Abdullah bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zulzilatil ardu zilzalaha ta'dilu nisfal qur'ani wa qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal qur'ani wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al qur'an. Abdullah ibnu Abbas, ya, sahabat sekaligus sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha," atau surat Al-Zalzalah itu seimbang dengan setengahnya Al-Quran. Kemudian Qul huwallahu ahad itu seimbang dengan sepertiganya Al-Quran. Kemudian Qul ya ayyuhal kafirun itu seimbang dengan seperempatnya Al-Quran. Apa maksudnya? Ya, kalau kita membaca 2 kali saja kuliah iza zulzilatil ardu zilzalaha dinilai seperti kita mengkhatamkan Al-Qur'an. Sebagaimana juga qul huwallahu ahad itu dianjurkan kepada kita untuk membacanya 3 kali sebelum tidur, ya, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, Rasulullah mengamanahkan atau mewasiatkan agar Siti Aisyah tidak tidur sebelum menamatkan Al-Quran. Kemudian Siti Aisyah tentu tercengang, bagaimana mungkin kita akan menamatkan Al-Quran setiap malam. Kemudian kata Rasulullah, Qul huwallah itu setara dengan sepertiga Al-Quran, dan apabila kita baca 3 kali artinya kita seolah-olah, ya, dia seolah-olah, bukan sebenar-benarnya kita menamatkan Al-Quran, tapi seolah-olah penilaian di sisi Allah seperti kita tamatkan Al-Quran. Namun ibu bapak yang dimuliakan Allah, bukan berarti setelah itu kita baca surat-surat ini saja, berarti kita sudah sering khatam Al-Quran, bukan demikian. Ya, tetapi yang diharapkan di sini adalah pahalanya seimbang dengan itu. Kenapa? Karena saking besarnya hikmah atau pelajaran yang terkandung di dalamnya, dan seolah-olah kalau kita mengamalkan ayat-ayat ini, itu kita bagaikan mengamalkan keseluruhan ayat Al-Quran, dan atau ya, dengan mengamalkan ini kita akan terdorong untuk mengamalkan ayat-ayat yang lain. Nanti kita buktikan kenapa kok demikian. Selanjutnya kita masuk kepada ayat pertama, di mana di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat sekali. Atau kalau letterleknya bahasanya kira-kira begini, apabila diguncangkan bumi itu sebenar-benar goncangannya. Ya. Di mana di sini kita akan lihat dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang peristiwa hari kiamat di sini. Zilzala kalau sering kita menerjemahkannya sebagai gempa, ya, seperti terjadi gempa, hadasat zilzalah, ini sudah terjadi gempa begitu. Tapi gempa yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukanlah gempa sembarangan gempa, tetapi gempa yang maha dahsyat yang menghancurkan seluruh dunia. Dan bisa kita bayangkan bagaimana kengerian yang terjadi pada waktu itu. Ya, di Indonesia pada akhir-akhir ini atau 20 tahun terakhir kita sering sekali digoncang gempa, mulai dari tsunami Aceh, kemudian juga gempa di Padang, gempa di Jogja, dan di tempat-tempat lain yang menghancurkan bangunan, kemudian juga menewaskan banyaknya orang. Namun sungguh pun betapa dahsyatnya yang terjadi selama ini, masih menyisakan banyak orang. Kemudian masih juga orang bisa memikirkan orang lain, masih juga orang bisa memikirkan dunianya, begitu. Karena gempa yang terjadi ini bukanlah gempa kiamat, gitu. Namun sungguh pun demikian juga, ya, banyak orang yang dia itu seperti orang silap atau orang yang kehilangan akal dengan kejadian tersebut. Dulu ketika saya di Mesir, ya,
pernah terjadi gempa. Alhamdulillah pada waktu itu kita berada di atas mobil bus kota, ya, setelah Isya malam-malam begitu. Kemudian kelihatan orang berlari-larian dari apartemennya turun ke bawah begitu. Ada di antara mereka yang tidak berpakaian, ada yang berpakaian minim, bahkan ada yang tidak berpakaian sama sekali, mungkin lagi di toilet begitu, kabur karena saking ketakutannya. Ini baru kejadian gempa yang tidaklah seberapa, dan pada waktu itu tidak mengakibatkan korban jiwa satu orang pun, dan juga tidak banyak ada yang kerusakan yang berarti. Namun kekagetan dan ketakutan orang sudah sedemikian dahsyatnya, ya. Apalagi dengan kejadian gempa yang terjadinya itu di hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala lebih menerangkannya di dalam surah Al-Anbiya ayat 1, ya. Di dalam surat Al-Hajj, ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya goncangan gempa, goncangan yang terjadi pada hari kiamat itu adalah sesuatu yang luar biasa dahsyatnya, luar biasa besarnya. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Di mana di hari itu kalian akan melihat setiap orang yang menyusukan atau setiap perempuan yang lagi menyusukan anaknya itu akan melupakan, ya, apa yang dia susukan, akan dia buang saja begitu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita bisa mengetahui bahwasanya seorang ibu paling merasa sayang kepada anaknya itu ketika anaknya lagi menyusu, ya, terasa sekali di dalam dekapannya. Dan di dalam bahasa Arab, seorang perempuan itu disebut dengan murdia, orang yang berpotensi untuk menyusui. Maka dia tidak perlu dibikinkan kata-katanya itu mu'annas untuk menunjukkan perempuan. Kenapa? Karena yang menyusui cuma perempuan saja. Tak perlu sebenarnya pakai kata-kata murdiatun, cukup murdia saja. Seperti haid, tidak perlu pakai haidoh, pakai tak marbutoh di belakangnya. Begitu juga hamil, tak perlu hamilah. Kenapa? Karena yang hamil itu cuma perempuan saja. Namun kita lihat di sini kalimatnya, yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin. Di hari itu kalian melihat setiap orang yang lagi menyusukan anaknya akan melepaskan susuannya itu. Artinya pada waktu itu kenapa dikasih ta marbutoh murdi'atun? Ini maksudnya adalah ini bukan sekedar mempunyai potensi untuk menyusui, tapi betul-betul anaknya itu lagi ditetekkannya, ya, digendongannya begitu. Yang seharusnya dia selamatkan ini tidak, karena saking kaget dan mengerikannya dia buang saja anaknya. Ini kedahsyatan kiamat. Sementara kedahsyatan gempa, seorang ibu masih juga mengingat anaknya ketika ketika terjadi gempa itu. Bahkan yang pertama sekali yang teringat oleh dia adalah anaknya. Ya, ketika ada goncangan keras, dia langsung berlari kepada anaknya, apalagi anaknya bayi, kemudian digendong dan dia larikan begitu. Nah, ini berarti belum ada apa-apanya dengan kejadian gempa yang akan dialami ketika hari kiamat nanti. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan, wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Kemudian setiap ibu yang lagi hamil itu akan meletakkan atau mengeluarkan kehamilannya tanpa dia rasakan, ya. Kehamilan atau melahirkan yang begitu mengerikan dan sakitnya seolah-olah tak terasa sama dia saking kaget dan mengerikan peristiwa pada waktu itu. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, dan engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk padahal mereka itu sebenarnya tidaklah mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah betul-betul dahsyat pada hari itu. Ibu bapak dimuliakan Allah, inilah pembukaan dari surah Zalzalah ini, menceritakan tentang kejadian pada hari kiamat, ya.
Kemudian juga di dalam surah An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang gambaran hari kiamat. Yauma tarjufur rajifah, ketika terjadi goncangan yang betul-betul dahsyat goncangannya. Tatba'uhar radifah, kemudian diikuti dengan kehancuran atau sangkakala yang kedua, begitu ya, diikuti oleh sangkakala yang kedua, di mana pada waktu itu akan dibangkitkan seluruh yang sudah mati. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi akan mengeluarkan beban beratnya, ya. Bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Di sini ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan beban berat. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud beban berat itu adalah kandungan macam-macam yang terdapat di dalamnya, minyak, kemudian besi mungkin atau emas dan perak dikeluarkan seluruhnya dari perut bumi itu. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwasanya apapun yang ada di permukaan bumi ini akan dia lepas begitu dan hancur lebur sehancur-hancurnya. Ya, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi akan mengeluarkan asqal, ini artinya beban, ya, beban yang memberati. Itu akan dibuang. Kemudian juga ada seperti asas, ya, perabotan rumah tangga. Nah, ini juga bisa disebut dengan asqal. Nah, bumi akan lepaskan itu semuanya karena tidak ada kepentingan dan tidak ada gunanya lagi. Selanjutnya waqalal insanu malaha, dan berkatalah manusia, ada apa yang terjadi ini, ya, apa-apa yang terjadi atau mengapa bumi jadi begini. Di sini juga ulama berbeda pendapat siapakah manusia yang dimaksudkan di sana. Ada yang mengatakan bahwasanya adalah orang yang mengatakan itu adalah orang kafir. Kenapa? Karena dia tidak mengerti dan tidak beriman dengan terjadinya hari kiamat. Sementara kalau bagi orang yang beriman, dia sudah tahu bahwa yang terjadi itu adalah hari kiamat. Namun, ya, ketika betul-betul terjadi hari kiamat itu tidak ada lagi manusia yang beriman di atas permukaan bumi, ya. Semuanya sudah diwafatkan oleh Allah sebelumnya. Ya, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ya, ini yang sudah dekat sekali, Allah kirim angin sepoi-sepoi basah, ya, yang sangat lembut. Kemudian dengan itu Allah matikan seluruh orang yang ada iman di dalam hatinya walau sebiji bayam, ya, yang mengucapkan la ilaha illallah itu dimatikan oleh Allah seluruhnya. Dan nauzubillah, semoga jangan sekaranglah waktunya itu, ya. Dengan banyaknya ulama-ulama kita dan orang-orang soleh kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu yang tinggal di permukaan bumi adalah orang-orang terjahat saja, ya, di mana mereka tidak kenal lagi dengan Allah. Dan pada waktu itu mushaf Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an ini ketika dibuka, ya, tidak terdapat lagi tulisan di sana, yang ada cuma kertasnya saja. Artinya Allah angkat Al-Qur'an sebelum terjadinya hari kiamat itu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya yang berkata pada waktu itu adalah orang seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, bertanya apa ini gerangan yang terjadi, atau saking herannya, ya, seolah-olah mengeluarkan perkataan demikian. Yauma idin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Nah, bahwasanya bumi ini dia seolah-olah bisa bercerita, dan ini barangkali sudah bisa dengan mudah kita pahami, di mana jangankan bumi, diri kita pribadi ini saja bisa menceritakan kondisi, yaitu selip jari dari dulu orang sudah tahu. Dengan selip jari ini kita tidak bisa mengingkari apa yang sudah kita lakukan di hadapan manusia, apalagi di depan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala-galanya. Kemudian juga apapun yang ada ini bisa membuktikan tentang diri kita, ya. Seperti bau badan ini saja tidak ada di antara manusia katanya yang sama. Dan ini saya sudah buktikan, ya. Yang lebih tahu tentang bau badan itu adalah orang buta biasanya.
ya, karena dia mempunyai tidak melihat orang dengan menggunakan panca indera matanya, dia diberi oleh Allah kelebihan dengan sesuatu yang lain. Di dalam surah Yusuf ya dikatakan bahwasanya Nabi Yakub itu inilah ajiduri hayusufa laula antufannidun, katanya. Aku mencium baunya Yusuf ya, kalaulah kalian tidak menuduhku orang yang kurang akal gitu. Kemudian padahal pada waktu itu Nabi Yakub sudah buta. Nah, ini saya juga pernah mencobakan ya, membuktikan bahwasanya manusia ini saja bisa membedakan bahwa satu orang dengan orang lain itu beda baunya. Ketika saya kuliah di Mesir, ada seorang teman saya namanya Ihab. Dia sekarang sudah terkenal ya di Mesir itu, menjadi ustadz besar lah gitu di sana. Dia buta, dan biasanya orang buta itu justru cerdas-cerdas di sana. Tidak ada orang buta kerjanya minta sedekah. Justru guru-guru besar adalah orang buta. Karena dia bisa berbahasa Arab fusha atau bahasa resmi selalu begitu, saya akrab dengan dia karena dia bisa membantu kita menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh dosen di kuliah. Kemudian setiap hari saya akan menyambut dia di depan di depan mobil dia turun begitu. Biasanya naik bus kota, kemudian kita tuntun dia datang ke kuliah. Karena sering pertemuan seperti itu, suatu kali saya terlambat datang. Biasanya dia kalau sudah datang ke kuliah selalu pertama sekali atau di awal-awal, dan dia cerita-cerita dengan kawan-kawan sambil menunggu datangnya dosen. Kemudian dia ini suka berbicara atau bercerita tentang sesuatu yang lucu-lucu gitu. Ya, jadi walaupun dia orang buta, dia lebih happy justru daripada orang yang melihat. Dialah yang menjadi bintangnya di sana, yang menyampaikan cerita-cerita nuktah, istilahnya dalam bahasa Arab, cerita lucu tetapi mengandung hikmah. Suatu kali saya terlambat, kemudian saya duduk di kejauhan tanpa berbicara sepatah kata pun, takut mengganggu suasana orang yang lagi asik gitu. Tiba-tiba dia berkata, "Hey, ya Zulfi, entah tinggi ze syaitan," katanya. Ya biduni salam wala kalam. "Wahai Zulfi, kamu datang seperti setan saja," kata, tanpa ada pembicaraan, tanpa ada mengucapkan salam, karena saya takut mengganggu. Saya kaget sekali, gimana kok dia bisa tahu saya datang gitu. Setelah selesai itu saya karena saking kagetnya saya tanya, "Kaifa ta'rifuni?" Bagaimana kamu tahu bahwa saya sudah ada di sini? Apa dibilang sambil ini? "Ana asyummu rihak," saya mencium baumu, katanya. Oh, saya kaget sekali, tapi bagi orang-orang lain, teman-teman Mesir, itu adalah sesuatu yang biasa saja. Ya, ternyata betul apa yang dikatakan di dalam di dalam surat Yusuf itu, bahwa manusia ini tidak ada yang sama baunya begitu. Kemudian dan ini tentu Pak Dokter yang lebih tahu nih ya, dokter yang lebih mengetahui hal seperti ini, tapi dalam Al-Qur'an ada indikasi penjelasan seperti itu. Kemudian begitu juga dengan bumi kita ini, yang dia merekam seluruh apapun yang terjadi di sini. Ya, katanya juga suara yang kita sudah keluarkan ini juga dia tidak akan hilang, dia bisa memberikan kesaksian nanti kepada kita. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i, kalau kita sholat ya, kemudian kita sholat sunat, dianjurkan untuk berpindah dari tempat kita semula ke tempat yang lain. Paling kurang kita melangkah agak satu langkah ke kiri, ke kanan, atau ke depan dan ke belakang. Tujuannya apa? Supaya semakin banyak tempat sujud atau bumi yang menjadi saksi bahwa kita pernah sholat di atasnya. Nah, gini. Jadi, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu, bumi menceritakan berita-berita yang sudah terjadi di atasnya. Kemudian ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, dia berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Qala atadruna ma akhbaruha? Di hari itu bumi menceritakan beritanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa beritanya bumi pada waktu itu?" Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Ini jawaban sopannya para sahabat, dia tidak nyerocos untuk menjawab sok tahu ataupun sudah tahu ya.
diserahkan kepada Allah yang Rasul dan Rasul yang lebih tahu tentang hal itu. Makanya jawabannya seperti itu, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasulullah berkata, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala zahriha an taqula amila kadza wa kadza yauma kadza wa kadza. Qala fa hazihi akhbaruha. Kata Rasulullah, sesungguhnya kabarnya bumi tersebut pada hari itu, dia menjadi saksi terhadap setiap orang laki-laki maupun perempuan terhadap apa yang sudah dia amalkan atau dia lakukan ketika tinggal di atas permukaan bumi, ya, permukaan bumi. Lalu dia berkata, pada hari itu dia melakukan hal ini, pada jam itu dia melakukan hal ini, ya, dia berikan kesaksian sedetil-detilnya. Oleh karena itulah dikatakan bahwa bumi ini adalah menjadi saksi nanti bagi kita di akhirat. Bahkan diri kita sendiri akan menceritakan tentang kita. Ya, di dalam surah Fussilat Allah mengatakan bahwasanya tunggu sebentar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun. Di hari Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan musuh-musuhnya, lalu di sana mereka akan dibagi-bagi oleh Allah, ya. Dibagi-bagi, dikelompok-kelompokkan. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga ketika mereka telah mendatanginya, menjadi saksilah terhadap diri mereka itu pendengaran mereka sendiri, penglihatan, kulit mereka. Dan ada ulama mengatakan bahwasanya kulit di sini yang dimaksud adalah kata kiasan untuk kemaluan. Jadi kemaluan itu nanti akan menjadi saksi bima kanu ya'malun, terhadap apa yang telah kamu lakukan dulu ketika hidup di dunia. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Lalu mereka berkata kepada kulit mereka, kenapa kalian menjadi saksi terhadap kami? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'i wa huwa khalaqakum awwala marrati wa ilaihi turja'un. Lalu kulit itu berkata, sesungguhnya Allah telah membikin kami berbicara, ya. Sebagaimana Allah Maha berkuasa untuk membikin segala sesuatu berbicara. Dan dialah yang telah menciptakan kalian pada awal kalinya, dan kepada dia pula lah kalian akan kembali. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan apapun berbicara, dan yang dimaksud dengan berbicara di sini tidak mesti kita katakan suara yang keluar dari pita suara begitu. Tapi yang penting berbicara itu adalah memberikan kesaksian, kemudian memberikan informasi terhadap sesuatu. Ya, kalau tangan kita ya, ibaratnya bisa berbicara ketika kita dilihat slip jarinya begitu, ya. Kemudian juga dengan hal-hal yang tadi, sekarang juga kalau kita keluar negeri kan sudah ada slip mata begitu. Kalau dulu dengan slip jari, sekarang mata pun bisa diketahui tentang kebenaran orang ini. Dan begitu juga nanti mata itu akan memberikan kesaksian terhadap apa yang telah dia lihat, tidak akan bisa dipungkiri. Kemudian juga tangan yang sudah meraba sesuatu, bahkan nanti pikiran yang terlintas di dalam akal kita atau dalam hati kita nanti juga akan memberikan kesaksian. Oleh karena itu, bagi seorang mukmin yang dia sadar tentang hal ini, tentu dia tidak akan berbuat dengan sembarangan apapun perbuatan tersebut. Kemudian seterusnya, bi anna rabbaka auhalaha, ya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Ini karena semuanya adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala atau atas kuasa Allah, ya. Walaupun mungkin secara logika kita susah untuk dibayangkan, tapi tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yauma idzi yasdurun nasu ashtatan yurau a'malahum. Ini. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam,
supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Di sini kita lihat manusia dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Bagaimana bisa kita beri gambaran bahwasanya sebanyak macamnya manusia pula, ya. Ada orang di dalam hadis Rasulullah mengatakan seseorang akan mati alama mata alaihi, sesuai dengan bagaimana dia matinya. Dibangkitkan juga seperti itu nanti. Kemudian ketika kita dibangkitkan dari kuburan itu, ya, dalam keadaan yang bermacam-macam, ada yang ahli, terbagi dulu kepada dua, ada orang yang sebagai orang yang beriman, kemudian orang kafir. Kemudian ada orang yang kafir dengan kespesialisan dosa-dosanya, seperti ada raja-raja yang mengaku sebagai Tuhan. Inilah kelompoknya Fir'aun, ya, Namrud dan semacamnya. Kemudian ada orang kaya yang pelit dan menggunakan kekuasaan, menggunakan kekayaannya itu untuk menghalangi agama Allah atau menindas orang-orang yang lemah. Ini diberikan pula satu kelompok, ya. Dan berikutnya, begitu juga dengan orang-orang yang beriman akan dikumpulkan dengan sesuai keahlian ibadah atau kelebihannya. Yang ahli puasa sama ahli puasa, ahli sholat sama ahli sholat. Kemudian yang ahli bersedekah sama ahli sedekah. Pokoknya setiap kebaikan maka akan dikelompokkan pula dengan orang-orang yang sama dengannya. Sebagaimana kata Rasulullah, al-arwahu junudun mujannadah, idza ta'arafa ikhtalafa wa idza tanakara ikhtalafa. Rohnya orang atau manusia itu bagaikan tentara yang dikomandokan. Ketika peluit berbunyi, umpamanya ada 1000 tentara yang lagi berkeliaran dalam sebuah lapangan, tiba-tiba dibunyikan peluit, dengan otomatis dia akan berkumpul sesuai dengan 1000 peleton dan kelompok besarnya. Begitu kira-kira gambarannya nanti di akhirat. Sesuai dengan yang sejenis dengan dialah dia akan berkumpul. Maka penduduk surga akan berkumpul sesama penduduk surga, dan penduduk neraka juga akan berkumpul sesama mereka, juga bahkan sesuai dengan keahlian bidangnya masing-masing, ya. Ada yang ahli dalam maksiat ini, silahkan sana, dan ada yang ahli di dalam ketaatan ini juga silahkan untuk berkumpul bersama-samanya. Tujuannya apa? Liyurau a'malahum, supaya mereka melihat pekerjaan atau balasan terhadap apa yang sudah mereka lakukan ketika hidup di dunia ini. Selanjutnya apa kata Allah? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun. Zarrah itu kata orang Arab malak waznalah, sesuatu yang tidak ada timbangan untuknya. Kalau kita ada yang meriwayatkan, yang menafsirkan atau menerjemahkan dengan biji bayam, ini bukanlah biji bayam, ya. Ini yang lebih halus lagi. Jadi kalau bahasa kita adalah seatom. Ada perbuatan amal kebaikan seorang sebesar atom, maka dia tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dia lihat nanti pahala dari kebaikannya itu. Dan sebaliknya juga, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang melakukan perbuatan jahat, ya, dosa walaupun sebiji bayam, ini akan dia lihat akibatnya, atau dia lihat balasannya. Kemudian di sini kita lihat, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada menyia-nyiakan sesuatu pun, ya, sedikit pun, dan juga tidak ada yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dua ayat ini saja, setiap kita memahaminya dan mengimaninya dengan keimanan yang benar, maka tidak akan mungkin orang akan jatuh melakukan kemaksiatan dengan sengaja. Ya, walaupun maksiatnya itu adalah maksiat kecil menurutnya, gitu. Kenapa? Karena tidak ada yang luput dari perhatian Allah. Itu biji seatom itu, ya, kita pun tidak akan bisa untuk melihatnya. Tetapi bagi Allah itu adalah sangat mudah untuk melihatnya, juga menimbangnya, kemudian sekaligus memberikan pahala apa yang pantas untuk orang yang melakukannya. Ya. Kemudian kita lihat di sini beberapa hadis Rasulullah SAW menjelaskan ini.
laisa mu'min wala kafir amila khairan aw syarran fid dunya illa arahu Allah iyahu yaumal qiyamah. Kata Ibnu Abbas, tiadalah seorang mukmin dan juga tidak ada seorang kafir pun yang melakukan perbuatan baik atau perbuatan jahat di dunia, melainkan Allah akan memperlihatkan kepadanya akibat dari perbuatannya itu atau balasan dari perbuatannya itu di hari kiamat. Fa ammal mu'minu fayara hasanatihi wa sayyiatihi fayaghfirullahu sayyiatihi wa yusibuhu bihasanatihi. Adapun orang-orang mukmin, maka dia akan melihat di sana itu kebaikan-kebaikannya dan kejahatan-kejahatannya. Maka Allah mengampuni bagi orang mukmin itu kejahatan-kejahatannya dan dia beri pahala segala perbuatan baiknya, begitu. Kemudian wa ammal kafiru faturaddu hasanatuhu wa yu'azzibuhu bisayyiatihi. Adapun orang-orang kafir akan dibadikan kembali kepadanya kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu, atau kebaikan-kebaikannya itu menjadi hancur lebur, tidak ada artinya. Kemudian dia wa yu'azibuhu bisayyiati, dan dianya sendiri akan diazab berdasarkan dosa-dosa yang dia lakukan. Ya. Adapun orang-orang kafir maka akan ditolak seluruh kebaikan-kebaikannya, tidak ada gunanya. Sebanyak apapun amal ibadah tapi tidak didasari dengan keimanan, habitat a'maluhum, hancur lebur seluruhnya. Kemudian dia akan diazab berdasarkan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, seperti kata Allah di dalam ayat yang lain, wa may yartadid an dinihi, ya, siapa yang murtad dari agamanya, maka hancur leburlah seluruh amal perbuatannya betapapun besarnya selama ini, ya. Kalaupun ada amalan yang besar itu hanya dalam pandangan manusia saja lagi, tapi di dalam pandangan Allah sudah habis sehabis-habisnya. Apalagi dengan dosa kesyirikan atau kekafiran tadi. Kemudian selanjutnya tentang perbuatan misqala dzarratin khairan yarah juga, an Sa'sa'ah bin Muawiyah ammu Farazdak, ya, dari Sa'sa'ah ibnu Umayyah, pamannya si Farazdak. Ini Farazdak ini adalah seorang penyair terkenal zamannya dekat dengan Rasulullah, tapi setelah Rasulullah gitu, annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqara'a alaihi, bahwasanya dia mendatangi Sa'sa'ah, ya, bukan Farazdaknya, tapi Sa'sa'ah ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata kepadanya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah qala hasbi la ubali ala asma'u ghairaha, ya. Dia ini adalah orang yang sudah tua, ya. Kemudian dia susah untuk membaca Al-Qur'an banyak-banyak, ya. Disuruh baca ayat panjang-panjang, lidahnya sudah kelu begitu, walaupun dia orang Arab tidak terbiasa. Kemudian kata Rasulullah, dia bacakan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun sebiji atom akan dia lihat, dan siapa yang melakukan perbuatan jahat walaupun sebiji atom dia juga akan lihat akibatnya. Lalu apa katanya? Ini orang yang hatinya didasari dengan keimanan dan kepercayaan yang lurus walaupun dia sudah tua, begitu dia katakan, hasbi, cukuplah bagiku, tidak peduli lagi bagiku apakah aku mendengar ayat-ayat sesudah ini, ya. Nah, kenapa? Karena dia paham sekali apa maksudnya. Ketika seseorang dia yakin apapun yang dia lakukan, sekecil apapun akan dia lihat kebaikan itu nanti atau balasannya, dan sebaliknya begitu, maka pasti orang itu akan berhati-hati sehati-hatinya dalam berjalan di permukaan bumi. Khawatir nanti dia jatuh kepada dosa, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dalam sebuah hadis dikatakan, an Anas qala karena Abu Bakar yaqulu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu kali kata Anas, Abu Bakar itu makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi makan siang, makan pagi, atau makan malam. Pokoknya makan begitu. Fa nazalat hazihil ayat. Lalu turunlah ayat ini. Nah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun sebiji atom akan dia lihat, dan siapa yang melakukan perbuatan jahat walaupun sebiji atom juga dia akan lihat akibatnya.
Farafa'a Abu Bakar yadahu, lalu Abu Bakar mengangkat tangannya begitu. Wa qala ya Rasulullah, inni ujza bima adimtu min misqal min bima amiltu min misqali dzarratin min syarrin. Wahai Rasulullah, apakah aku ini akan diberi balasan juga terhadap perbuatanku yang sebesar biji atom saja dari kejahatan gitu. Aku melakukan perbuatan jahat sebiji atom saja begitu. Faqala ya Abu Bakrin, ma ra'aita fid dunya mimma takrahu fa bimasakili dzarri syarri. Tidak usah cemas wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, apapun hal-hal yang membuat kamu cemas di permukaan bumi ini atau kamu tidak sukai hal itu, maka itu adalah fabimasakil, dia itu yang akan menjadi timbangan atau barang yang akan ditimbang sebagai perbuatan jahat ya, perbuatan jahat yang sudah pernah kita lakukan. Jadi ini, kalau kita melihat pada diri kita, kan tadi itu Abu Bakar mencemaskan tentang perbuatan amalnya yang kecil-kecil pun akan dihitung begitu. Alangkah beratnya nanti perhitungan di akhirat. Lalu kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, setiap engkau melihat hal yang tidak engkau inginkan dalam kehidupan dunia ini, seperti sakit, musibah-musibah, kesusahan, caci maki orang, semuanya itu akan menggugurkan dosa-dosamu ya. Jadi musibah-musibah tadi itu akan menggugurkan dosa-dosamu. Wa yadakhirullahu laka masaqila dzarril khairi hatta tawaffahu. Sementara balasan-balasan dari perbuatan baikmu itu akan dikumpulkan oleh Allah ya. Sampai dia nanti wafat, kemudian dikumpulkan dikembalikan kepada dia amal perbuatannya itu di hari kiamat kelak. Nah, ini dulu yang telah kamu lakukan. Jadi intinya tidak ada satu orang pun yang akan terzalimi dari perbuatan-perbuatannya itu. Boleh jadi ketika kita hidup di dunia ini, kita umpamanya sudah bekerja banyak, tetapi ternyata upahnya cuma sedikit. Di sisi Allah tidak ada begitu. Ya. Sampai-sampai orang kafir itu yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan, Allah tak akan sia-siakan. Kenapa? Bagi orang kafir balasannya adalah segera di dunia. Oleh karena itulah orang kafir banyak hidup mereka lebih mewah-mewah, baik-baik begitu, ya. Kemudian kaya-kaya, nah, sehingga orang yang tidak tahu bagaimana hakikatnya akan iri untuk mendapatkan hal seperti itu. Sebagaimana orang-orang di zamannya Fir'aun, zamannya Qarun tertarik itu membayangkan bagaimana kalau saya yang sekayanya Qarun begitu. Banyak sekali lazu hazin azim begitu. Mempunyai bagian atau kekayaan yang begitu besar. Nah, di sini ya ada lagi hadis dari Rasulullah SAW. Jadi apa tuh? Bahwasanya ini dulu terlebih dahulu bagaimana orang-orang kaya itu akan diberi oleh Allah balasan kebaikannya itu di dunia. Dengan kekayaan, dengan kekuasaan tadi yang mereka miliki, itu sebenarnya adalah balasan dari kebaikan-kebaikan di dunia yang disegerakan oleh Allah, nanti tak ada bagiannya di akhirat. Kenapa? Allah tidak akan menzalimi hambanya walaupun sedikit. La yazlimu misqala dzarratin. Allah tidak akan menzalimi hambanya walaupun sebiji atom. Jadi kalau ada orang kaya, ada orang kafir, dia bersedekah. Dan itu kebaikan sedekahnya itu tidak akan mungkin diberikan oleh Allah pahalanya di akhirat. Maka pahalanya disegerakan di dunia ini. Disehatkan badannya, dimakmurkan rumah dengan kekayaan, kemudian rumah tangganya aman-aman. Seolah-olah dia merasakan kehidupan di dunia ini adalah surga yang membahagiakan mereka. Tapi nanti di akhirat, wa ma lahum fil akhirati min nasib. Mereka tidak akan mendapatkan bagian apa-apa nanti di akhirat. Ya, oleh karena itu jangan kita heran ya, kenapa ini orang tidak sholat, bahkan dia kafir, tapi hidupnya berbahagia. Sementara ini orang yang beriman, kemudian sholat, rajin, taat kepada Allah, tapi hidupnya susah. Boleh jadi ya, kesusahan-kesusahan hidupnya itu, kata Rasulullah, itu akan menghapuskan dosa-dosanya, menggugurkan kesalahan-kesalahannya, nanti dia pulang ke akhirat dalam kondisi bersih, tidak ada lagi diazab. Ya.
Nah, disinilah juga makna kalimat atau hadis dari Rasulullah ad-dunya sijnul mukmin, ya. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Bagi orang mukmin, betapapun besarnya kehidupan dunia ini, ya, betapapun mewahnya, itu ibaratnya dia sekarang ini lagi berada di penjara. Kenapa? Ini tak boleh, ini terlarang, ini harus hati-hati, ini harus dilakukan, ya. Itu di dunia ini. Kalau di akhirat nanti tidak ada lagi seperti itu, tidak ada larangan-larangan dan tidak ada perintah untuk melakukan ibadah. Nah, ini bagi orang mukmin di dunia ini seperti penjara. Tetapi bagi orang kafir ini adalah bagaikan bagaikan surga bagi mereka. Walaupun dalam kondisi sengsara. Suatu kali, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika dia menjadi qadi di Mesir, ya, qadi besar begitu. Kalau kita di sekarang hakim agung lah begitu. Dia punya barzun. Barzun ini kuda yang kakinya besar-besar itu, ada bulu-bulunya gitu kan. Ini melambangkan kekayaan. Kemudian di belakangnya itu ada kereta yang sangat bagus lah begitu, di zamannya terbagus. Kemudian pakaiannya pakaian kebesaran, gagah begitu. Bertemu dengan orang Yahudi di tengah jalan yang dia itu pakainya compang-camping, kelihatan kurus, hidupnya sengsara begitu. Lalu dia cegat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wahai Ibnu Hajar, pada hari ini aku betul-betul menyaksikan bahwasanya nabimu itu adalah seorang pembohong. Kenapa? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena nabimu mengatakan dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Ini lihat sekarang. Kamu begitu mewahnya, kamu adalah orang beriman. Sementara saya ini adalah orang Yahudi, tetapi kehidupan saya seperti ini, sengsara, susah makan, apalagi untuk urusan-urusan yang lain. Lalu sambil senyum, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, bukan demikian persoalannya, wahai orang Yahudi, kata dia, yang dimaksudkan oleh Nabi kami itu bahwasanya dunia ini penjara bagi orang mukmin. Betapapun kenikmatan, kekayaan, ya, kemewahan yang kami miliki di dunia pada saat ini dibandingkan dengan surga yang ada di akhirat yang dijanjikan oleh Allah, kami sekarang ini bagaikan di penjara yang menyiksa. Tapi bagimu, ya, yang seperti ini sekarang dibandingkan dengan dengan neraka yang akan kamu dapatkan nanti di akhirat, itu tidak ada apa-apanya kesengsaraan sekarang. Justru kamu ini bagaikan di dalam surga sekarang ini. Mendengar hal itu, berkucuran air matanya orang Yahudi ini, dan setelah itu dia masuk Islam. Inilah maksudnya, ya, bahwasanya dunia ini penjara bagi orang mukmin, bukan berarti dia harus miskin, kere, nah, tapi dia tidak bebas untuk melakukan apapun yang diinginkannya seperti yang terjadi pada orang kafir. Ya, dia mesti ada batasan-batasan ini. Dan sesuatu yang terbatas-batas itu seolah-olah itu adalah penjara. Sementara bagi orang kafir terserah, lakukan sajalah sesukanya. Namun nanti akibatnya dia akan dipenjarakan di akhirat. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, sebuah asar yang berasal dari Imam Muqatil, ini ahli tafsir, dia berkata, nazalat hazil ayat fi rajulaini. Ayat ini atau surat Al-Zalzalah ini diturunkan oleh Allah menjelaskan tentang duduk perkara dua orang laki-laki. Wa dzalika annahu lamma nazala wa yut'imuna at'ama ala hubbihi kana ahduhuma ya'tihi sa'ilu fayastaqallu ayyatiyahu tamrah au kasrah wal juzah wa nahwaha. Ayat ini diturunkan kepada menjelaskan tentang dua orang laki-laki di mana dia itu membaca ayat dan mereka memberikan makan terhadap kepada orang lain dengan harta yang dia cintai, ya. Adalah salah seorang di antaranya itu bertanya, dan dia memandang kecil apa yang sudah dia berikan, berupa satu butir korma atau sepotong roti atau sebutir kacang begitu, dianggap kecil. Kemudian yaqulu ma hadza bi syai'in innama nu'jaru ala ma nu'tihi wa nahnu nuhibbuhu. Ini apaan ini? Tidak akan ada diberi pahala. Kita baru akan diberi pahala oleh Allah apabila kita memberikan sesuatu yang paling berharga pada diri kita dan kita sukai katanya. Adik pasti kan yang rusakin kan? Iyalah. Yang kecil-kecil ini, ya,
hal kecil-kecil ini tidak akan ada balasannya, kata dia. Kemudian wakanal akhar, adapun laki-laki yang lain, yatahawanu nabi zambil yasir fa'ufal kal kazibah wal ghibah wan nazrah wa asbah dzalik. Adapun laki-laki yang satunya lagi memandang kecil perbuatan dosa yang dia lakukan seperti berbohong, kemudian bergunjing, kemudian melihat sesuatu yang haram dan semacamnya lah gitu. Nah, kalau tadi itu dia memandang enteng suatu perbuatan baik, kalau sekarang dia memandang enteng perbuatan jahat. Kemudian apa kata selanjutnya yang dijelaskan oleh Muqatil, innama wa'dullahin nara al-kabair laisa fi hadza ismun fa anzalallahu hazil ayat. Lalu orang itu mengatakan Allah hanya akan mengazab apabila melakukan perbuatan dosa besar. Sementara dosa-dosa kecil ini tidak akan ada dosanya, tidak akan ada balasannya. Begitu pemahaman orang pada waktu itu. Lalu turunlah ayat ini. Jangankan berbohong, bergunjing, kemudian memandang sesuatu yang haram, ya, lepas begitu saja, yang lebih kecil daripada itu berbentuk atom, Allah Subhanahu Wa Taala akan perlihatkan kepada kita akibatnya. Ya, kita diperlihatkan kepada kita pahalanya kalau udah baik, dan diperlihatkan kepada kita dosanya kalau yang sebiji atom tadi itu adalah perbuatan baik. Ya, perbuatan jahat ya juga akan kita lihat. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, tidak ada yang akan luput dari pantauan Allah. Sehingga kata orang-orang ketika di hari kiamat nanti itu, ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan amal apaan ini? Yang besar, yang kecil, ada semuanya di dalam itu. Nah, ini kita baca di dalam surah Al-Kahfi. Kemudian juga di dalam surah yang lain, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Seluruh yang besar maupun yang kecil itu tercatat seluruhnya tanpa ada yang terluputkan sedikit pun. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nadzaul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Dan kami letakkan timbangan-timbangan yang jujur, yang lurus, ya, di hari kiamat itu, maka tidak akan terzalimi seorang jiwa pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Jika adalah dia itu sebesar biji bayam begitu, kami akan datangkan juga. Wa kafa bina hasibin. Cukuplah bagi kami yang menjadi penghisap nanti di hari kiamat, atau yang akan menghitung seluruh amal perbuatan orang itu. Dan Allah mengatakan innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah cepat penghisapannya. Ya, sangat mudah, bukan seperti persidangan di atas dunia ini. Dan juga kita tidak membayangkan ya orang akan disidang satu persatu nanti di akhirat. Bukan maksudnya satu persatu ditampilkan kemudian selesai. Itu kapan selesainya? Orang jumlahnya miliaran ini ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mampu menghisap sekaligus ya ribuan miliaran orang begitu, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk memberikan rezeki sekaligus dalam detik ini juga kepada 8 miliar penduduk bumi dan juga tumbuh-tumbuhannya, binatang-binatangnya. Tidak perlu pula Allah berganti-gantian ini dulu pakai antrian segala macam. Tidak ya. Nah, jadi maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala cepat dalam menghisap dan juga detil dalam hisapannya seperti yang diceritakan di dalam ayat ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun sebiji atom akan dia lihat, dan siapa yang melakukan perbuatan jahat walaupun sebiji atom juga dia akan saksikan. Kalaulah ayat ini kita bawa kemana-mana, kalau saya istilahnya saya tuliskan di kening kita ini, ya, apapun yang akan kita lakukan pasti akan mendapatkan pertimbangan yang sangat dalam terlebih dahulu. Bahkan sampai mengucapkan apapun, kita akan memikirkan jauh-jauh apa akibatnya nanti. Karena apa? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang dilafazkan oleh seorang hamba melainkan ada raqib dan atid yang mencatatnya. Kemudian kita kembali lebih menguatkan dari perkataan Allah di atas bahwasanya bumi ini nanti akan berbicara, memberikan kesaksian terhadap apa yang dilakukan oleh umat manusia,
Sebagaimana juga di dalam surat Yasin Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu atharahum. Sesungguhnya kami yang menghidupkan yang mati, kemudian akan kami tuliskan bekas-bekasnya atau asar-asar dari apa yang mereka lakukan. Tidak ada yang bebas begitu saja. Kecuali dengan kita bertaubat nasuha, ya maka Allah akan menghapuskan kesalahan kita tersebut. Barangkali untuk kajiannya saya cukupkan dulu sampai di sana. Mungkin kita lanjutkan dengan dialog ya. Kalau sudah ada yang perlu kita bahas. Ini apa nih? Oh ya. Pak Dokter, suaranya belum hidup. Oh iya, lupa, maaf. Ya, Ustaz. Baik, baru ada satu pertanyaan dari Oji. Yang tadi sebenarnya udah dijelaskan ya, apa yang dimaksud dengan ayat beban yang dikandung bumi itu sebagai keluarnya jenazah-jenazah atau orang yang sudah dimakamkan sebelumnya gitu. Ya. Maknanya juga bisa seperti itu ya. Orang-orang yang sudah mati sebelumnya akan dihidupkan kembali. Ini untuk sangkakala yang kedua, akhrajaha. Sementara untuk sangkakala yang pertama adalah ya dibalikkan seluruh isi dunia ini hancur ya, bumi sehancur-hancurnya ya, bukan sebagai seperti rusak saja begitu, tapi betul-betul hancur, hilang, musnah. Dari sini juga kita akan melihat ya, ada mungkin orang mengkritik, katanya bahwasanya ketika hari kiamat dihancurkan seluruh alam jagat raya ini. Kemudian kenapa nanti di hari setelah kiamat ada lagi bumi dan langit begitu, ada matahari lagi. Contohnya matahari itu akan didekatkan ke kepala kita. Ya, ini apa maksudnya? Kemudian di dalam ayat surat Ibrahim itu dijelaskan bahwasanya yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu, ya. Di hari itu akan diganti bumi dengan bumi yang lain dan begitu juga langitnya. Langitnya sudah beda, tidak seperti langit kita lagi sekarang, juga buminya begitu, di mana dia itu adalah bumi dan langit yang pintar. Kenapa pintar? Kalau kita di siang hari bolong, panas, terik itu berdiri di tengah lapangan antara orang soleh dengan orang toleh berdua begitu, insya Allah kedua-duanya bisa keringatan, bahkan bisa sampai pingsan, bahkan mati. Karena tidak peduli bagi matahari itu ini orang soleh, tidak ada itu. Tapi kalau di akhirat nanti mataharinya cerdas. Ini orangnya soleh, solehnya sekian derajatnya tingginya. Ini bikin kayak gini AC-nya gitu, dinginkan dia. Ya. Kalau ini dia orang toleh, jahat, panaskan, panasnya seberapa pula begitu. Jadi bumi yang akan kita tempati nanti di padang mahsyar, tidak bumi yang seperti sekarang, ya beda lagi. Kemudian juga langit dan perangkatnya juga seperti itu. Wallahu a'lam. Apa lagi? Ada pertanyaan? Ustaz, itu yang kata yauma idzin tuhaditsu akhbaraha itu maksudnya persaksian bumi pada saat hancur atau pada saat sangkakala yang kedua atau pada yaumil hisab? Di sini nih ada berita yang disampaikan itu tidak runut. Ya, bisa bolak-balik gitu, seperti flashback, oh dulu begitu. Jadi atau dia maju ke depan cerita yang disampaikan. Jadi kalau kita baca dengan seksama, ini yauma idzin tuhaddisu akhbaraha ini nanti ya setelah hari kiamat ketika manusia dimintai persaksian terhadap apa yang mereka lakukan. Ya. Apa saja yang sudah dilakukan ketika hidup di dunia itu akan diceritakan oleh bumi ini. Makanya kita jelaskan tadi, dan tubuh kita akan termasuk bumi. Anggota tubuh kita saja bisa memberikan informasi, juga bumi yang pernah kita injak, kita tempati, itu akan menjadikan saksi kepada kita. Oh, si fulan itu dulu ketika singgah di sini dia sholat. Atau si fulan itu dulu ketika dia singgah ke sini dia melakukan sesuatu yang haram. Nauzubillah. Ya.
Ini akan dilaporkan oleh bumi kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ciptakan semuanya. Kalau bahasa bahasa lainnya itu yufdoh atau yafdih, dia itu akan mempermalukan orang yang telah tinggal di atasnya, atau juga justru akan memuji terhadap orang yang tinggal di atasnya dulu. Kalau berarti persaksian bumi itu misalnya kalau orang yang beramal soleh misalnya 10 gitu, cuman dilakukan dalam tempat yang berbeda-beda, itu jauh lebih kuat daripada orang melakukan amal soleh 10 tapi di satu tempat, begitu Ustaz? Ya, tentulah begitu. Karena setiap bumi itu akan menjadi saksi nanti di akhirat, bukan untuk sholat saja, tetapi seluruh amal perbuatan baiknya juga akan dijadikan menjadi saksi. Makanya kita lihatlah ya, kalau semakin orang itu ikhlas dia di dalam melakukan perbuatan baiknya, maka dia semakin semakin banyak pula asar pengaruhnya. Ya. Umpamanya kalau dia menyumbang, maka sumbangannya itu menjadi berkah, betul-betul bermanfaat untuk orang. Ya, kalau yang lain-lainnya bisa mengalir banyak pada orang lain. Begitulah kira-kira kalau seseorang ikhlas. Oleh karena itu, maka kita berhati-hati sekali di dalam melakukan perbuatan-perbuatan, baik itu perbuatan baik atau perbuatan jahat, tidak sama sekali. Nanti diceritakan oleh bumi. Ya. Baik Ustaz, mohon diulangi lagi Ustaz, tadi ada yang kurang menyimak tadi tentang asbabul nuzul surat ini Ustaz. Oh, surat ini di asbabun nuzulnya yang terakhir ya Pak Dokter. Ya, ini ada pertanyaan dari Eva tentang turunnya ayat ini menyelesaikan dua permasalahan orang ya. Orang yang pertama, dia mengatakan bahwasanya amal yang akan diberi oleh pahala oleh Allah nanti itu adalah amal yang besar-besar, yang bagus-bagus saja. Adapun kalau kita cuma menyumbangnya secuil gitu ya, satu buah korma, kemudian satu biji kacang, itu tidak dinilai begitu ya. Kemudian oleh karena itu dia meremehkan hal-hal yang kecil begitu dari amal perbuatan. Kemudian sebaliknya ada juga yang meremehkan perbuatan dosa. Dianggapnya kalau bohong, bergunjing itu adalah dosa-dosa kecil, pandangan-pandangan yang haram itu adalah dosa kecil saja. Maka dia katakan Allah cuma mengancam kita dengan melakukan perbuatan besar, ya, perbuatan dosa besar. Intajitani bukaba iromatun hauna anhu nukafir angkum sayiatikum. Itu kan ada dalam Al-Quran. Kalau kalian menghindari perbuatan dosa, maka dosa-dosa kecil kalian akan diampuni oleh Allah, begitu. Jadi dianggapnya bahwasanya dosa-dosa kecil tidak akan dicatat dan diapa-apakan, biarkan saja begitu oleh Allah. Turunlah ayat ini, ya, bahwasanya walaupun sedekahnya kecil, ya, kan ada berapa banyak atomnya itu akan dia lihat nanti pahalanya nanti di akhirat. Dan kalau dia melakukan perbuatan jahat walaupun kecil begitu, nanti juga Allah akan perlihatkan akibatnya di akhirat. Apalagi kalau yang dilakukan adalah dosa besar, ya, gibah, gunjing itu kan dosa kecil, ya, berbohong bukan dosa kecil gitu. Nah, bagi orang yang tidak sensitif dengan dosa, maka itu memang dianggap adalah dosa kecil saja. Jadi inilah kira-kira sababun nuzulnya, ya, atau penjelasan tentang turunnya ayat ini. Ya. Itu apa? Tadi ada pertanyaan, ya. Nah, jika manusia khilaf itu ya? Iya, Ustaz. Apabila manusia khilaf melakukan perbuatan yang tidak baik, apa yang dilakukan? Ini kata Rasulullah, ya, ittaqullah haitsu ma kunta. Ini hadis terkenal kan? Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'i sayyi'atil hasanata tampuha. Dan ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik, maka niscaya dia akan menghapuskan. Ya, ada orang yang bikin gambaran, ini ada gelas umpamanya, kemudian isinya adalah air kotor,
kemudian terus disiram dengan air bersih, akhirnya air ini menjadi air bersih, yang kotornya hilang. Kira-kira seperti itulah nanti amal perbuatan jahat kita. Kalau sudah terlanjur, maka ikuti dengan perbuatan baik sebanyak-banyaknya, dan tentu saja kita dahului dengan bertaubat, ya. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menghapuskan dosa-dosa, noda-noda dosa itu. Kemudian di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam surat Hud, Allah juga menyatakan hal seperti itu, innal hasanati yuzhibnas sayiat. Sesungguhnya perbuatan baik-baik kita itu akan menghilangkan perbuatan jahat. Nah, makanya orang yang dia dulu umpamanya jahat begitu, bahkan penjahat, kemudian dia bertobat, kemudian taubatnya itu diiringi dengan perbuatan-perbuatan baik yang banyak, maka orang pun manusia saja lupa akan kejahatannya, ataupun lupa dimaafkan, kalaupun tidak lupa tapi dimaafkan atas kesalahannya itu. Walillahi masalul a'la. Sementara Allah lebih tinggi dan lebih mulia daripada itu. Ada pertanyaan dari Oji, ini apa ya, ada surat Al-Fajr itu kala idza dukatil ardu dakkan dakka, itu artinya apakah kiamat itu gempanya hanya satu kali atau berturut-turut? Di dalam surat Al-Fajr ya, saya lihat. Idza dukatil ardu dakkan dakka, ya. Nah, ini ada kalimatnya, istilahnya itu adalah fiil mutlak ya, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu menunjukkan yang bersangatan, luar biasa begitu ya. Kala idza dukatil ardu dakkan dakka. Janganlah berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut ya. Ini berturut-turut, dakkan dakka. Kalau bahasa di sini ini digoncangkan atau dihancurkan sehancur-hancurnya begitu. Ya. Sehancur-hancurnya, dakkan dakka. Ini satu saja sudah cukup sebenarnya. Kala idza dukatil ardu dakkan, seperti itu. Ini ditambah lagi satu lagi. Ini karena berdahsyat sekali gitu, ya. Ini namanya maf'ul mutlak, yaitu kata penjelas yang diambil dari kata kerja sebelumnya. Kandakan itu berasal dari duka, ya, dari duka. Dia satu saja sudah cukup. Contohnya ya, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa, betul-betul berbicara. Nah, ini pecahan kata sebelum kata kerja sebelumnya itu dijadikan sebagai kata-kata penguat. Ini namanya maf'ul mutlak. Sementara di sini tidak cukup dengan maf'ul mutlak satu saja, bahkan dua kali gitu. Jadi kehancurannya itu sangat maksimal cepatnya begitu. Dan mungkin dengan teori pengetahuan fisika ini lebih cepat kita memahaminya ini. Bagaimana bisa alam ini hancur dengan sangat cepatnya nanti. Ya. Wa ma'amrus sa'ati illa kalamhil basar. Tidak adalah kejadian hari kiamat itu melainkan sekejap mata, kata Allah. Ya, sekejap mata, seperti orang hidup juga kan ada yang dia tiba-tiba meninggal saja gitu kan. Kejadian sekejap mata. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Kalau tadi pertanyaan kan segala amal baik maupun buruk sebesar biji zarah pun akan diganjar ya. Itu bagaimana kedudukan tentang prasangka baik terhadap Allah, terus kecintaan terhadap kalimat la ilaha illallah atau kecintaan terhadap Nabi yang seakan-akan apapun perbuatan di dunia, misalnya dia dulu sudah banyak, tapi dia berprasangka baik bahwa Allah akan mengampuninya, akan memasukkan ke dalam surga, kemudian Allah pasti akan memasukkan ke dalam surga. Kemudian orang yang begitu mencintai Nabi gitu, kemudian Nabi bilang orang yang dicintai orang mencintai akan berkumpul dengan orang yang dicintai gitu. Terus la ilaha illallah yang menghapuskan kalimat la ilaha illallah itu menghapuskan begitu banyak dosa gitu. Dosa ya. Berarti apakah itu berarti perbuatan-perbuatan atau amal-amal ini jauh melebihi amal-amal yang sifatnya sunnah-sunnah yang lain gitu, Ustaz? Begitu besar bertimbangannya sehingga hanya sepertinya hanya sederhana, tapi kok berakhiran
bisa baik sekali gitu Ustaz. Oh ya, ada sebuah hadis yang disebut dengan hadis bitaqoh. Hadis bitaqoh itu artinya ini seperti KTP itu bitaqoh tuh, ya, kartu-kartu, hadis kartu begitu. Apa maksudnya hadis kartu? Nanti seorang hamba, ya, yang dia tapi beriman dia ini didatangkan oleh Allah di akhirat dengan dosa yang sangat banyak sekali. Sejauh mata memandang begitu dosanya semuanya besar, menggunung dan melangit. Kemudian setelah itu diletakkan oleh Allah di dalam sebuah apa namanya timbangan, anak timbangan. Jadi kita tidak bisa kita bayangkan bagaimana ya pada hakikatnya, tetapi kita sebagai gambaran saja seperti anak timbangan, yang satu untuk penimbangnya, yang satu yang akan ditimbang. Kemudian setelah itu yang penimbangnya itu adalah kebaikannya. Yang ini ditimbang adalah kejahatannya. Ternyata berat sekali gitu dosanya ini naik ke atas itu timbangan yang kebaikannya. Kemudian setelah itu Allah keluarkan untuk dia sebuah bitaqah. Ini di dalam hadis sahih ya. Bitaqah selembar atau secari kertas begitu. Kemudian diletakkan di atas timbangan yang kalah tadi itu, tiba-tiba melenting. Ini yang berat ya. Kemudian melayanglah seluruh dosa-dosanya itu seolah-olah kecil saja. Kemudian setelah dilihat apa itu bitaqahnya, apa isinya, la ilaha illallah. Dengan keimanannya terhadap la ilaha illallah itu akan musnah keseluruhan dari dosa-dosanya tadi. Ini bisa kita kita pahami beberapa pemahaman. Yang pertama bahwasanya ketika seseorang mati dalam kondisi beriman la ilaha illallah, boleh jadi nanti di akhirat seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal. Kenapa? Karena dengan makna la ilaha illallahnya ini, la ilaha illallah ini adalah kunci dari segala-galanya. Kalau seseorang melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya, tetapi tidak ada la ilaha illallahnya, ibarat pernah kita diberi contoh, angka 1, angka 0 banyak begitu. 0, 0, 0, 0, 0. Ini adalah kebaikan. Sementara yang satunya tidak ada, maka tidak ada arti 0 ini. Dianggap 0 besar. Tetapi ketika datang la ilaha illallah, muncul angka 1 di depannya. Nah, muncullah 1, kemudian ada 0, 0, 0 di belakangnya. Atau tinggal yang 1 ini saja, maka masih ada dia gitu. Ya walaupun satunya ini tanpa 0, dia masih ada 1. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh jadi nanti orang yang seperti ini diampuni oleh Allah dari awal. Nah, ini kan baik sangka kepada Allah. Dan boleh jadi juga ya nanti dia akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka, tetapi amalnya ada satu hal yang menjadi andalan, yaitu keimanannya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya dia dengan ini dia bisa bermodalkan keluar dari api neraka. Nah, ini kira-kira maknanya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, ya, siapa yang mengatakan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, maka pasti dia masuk surga. Kata Rasulullah di hadapan sahabat Rasulullah, Abu Zar. Kemudian dibilang, kalau sekalipun dia berzina dan mencuri ya Rasulullah, sekalipun dia berzina dan mencuri. Kemudian diulangi lagi, sekalipun dia berzina atau mencuri ya Rasulullah, sekalipun dia berzina dan mencuri. Kemudian sampai 3 kali, apa kata Rasulullah? Rohima'an Abazardin, walaupun Abu Zar tidak suka. Ya, maka Allah akan mengampuni dosa orang seperti itu. Ini sebenarnya hadis ini penjelasannya adalah memberikan harapan kepada orang jangan sampai putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan membuat kita berpangku tangan. Ini saya yang penting kan sudah Islam, sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, nanti pasti saya masuk surga walaupun saya nak sholat, tak puasa. Tak mungkin. Ya, siapa yang akan menjamin kita bahwa kita memang mati dalam kondisi la ilaha illallah? Ya, siapa yang menjamin? Kita mati dalam kondisi Islam. Kalau kita tidak berusaha keras untuk mempertahankan keislaman ini di dalam diri kita, ya, boleh jadi dia cuma mengucapkan itu sekali, tapi nanti di akhir hayatnya karena dia tidak sholat dan segala macam menjadi kafir. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Ada lagi? Silakan buat teman-teman yang lain jika masih ada pertanyaan.
Oh gitu ya tadi. Gompanya berturut-turut, maksudnya ya berturut-turutnya langsung sehancur-hancur semuanya. Lagi mumpung nggak ada pertanyaan, Ustaz, di takwanya apa lagi, Ustaz? Jadi kartu as selain kalimat la ilaha illallah, terus kalau Ya, yang paling berat sholawat itu Nabi kalimat itu la ilaha gimana? illallah. Syafaat Nabi. Jadi syafaat Nabi itu adalah ada namanya syafaatul uzma ya. Syafaatul uzma ini diberikan oleh Rasulullah atas izin Allah ya. Diberikan oleh Rasulullah atas izin Allah, bukan kemauan Rasulullah saja. Tetapi atas izin Allah diberi syafaat ini untuk seluruh manusia, bukan umat Nabi Muhammad saja. Ini syafaatul uzma. Dan nanti boleh jadi ada syafaat pribadi-pribadi lagi kepada para sahabatnya, kepada umat ini. Ya, tergantung semakin soleh semakin banyak pula syafaat yang akan diberikan oleh Rasulullah. Muncul pertanyaan, kalau dia soleh dia masuk surga untuk apa lagi syafaat? Tak ada seorang pun yang tidak butuh kepada syafaat. Kalaupun dia sudah berada di surga yang tinggi, dia ingin yang lebih tinggi lagi. Apa? Karena nikmat Allah tak ada batasannya, selalu bertambah begitu. Ya, jadi syafaat itu bisa mengeluarkan orang dari neraka, menyegerakan hisab, atau meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk yang ketiga ini, yaitu syafaat Amin. dari Rasulullah adalah bukan mengeluarkan dari api neraka, bukan untuk menyegerakan hisab saja, tetapi yaitu meninggikan derajat kita di surga. Pokoknya kita dapat derajat yang 100, kita ingin yang derajat yang lebih lagi 700 begitu ya, yang lebih tinggi. Ya Rob. Amin. Apalagi Ustaz? Makanya kita kan disuruhkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasul. Dalam sebuah hadis panjang itu tentang syafaat, pernah Pak Dokter dengarkan? Bahwasanya nanti di akhirat, ini adalah hadis sahih ya. Ketika seluruh manusia sudah dihimpun di padang mahsyar, kemudian mondar mandir kian kemari, tak tahu hilir mudik begitu ya. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan waktu itu siksaan yang begitu dahsyat luar biasa bagi orang-orang kafir, sampai mereka tenggelam dengan keringatnya sendiri, sampai dia katakan, ya Tuhanku, segerakanlah hisab walaupun akibatnya nanti aku harus masuk ke neraka. Kenapa? Was-was dan desus menunggu keputusan apakah masuk surga atau na'udzubillah terjatuh ke dalam neraka. Ini membuat sesemua orang menjadi tersiksa. Maka datanglah orang berbondong-bondong kepada Adam. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia secara keseluruhan. Mohonkanlah kepada Allah supaya disegerakan. Dan apa kata Nabi Adam? Aku dulu pernah membuat dosa kepada Allah di mana Allah tak pernah marah semarah hal itu sebelumnya, dan tidak ada marah sedahsyat itu sesudahnya. Ya, yaitu ketika Nabi Adam membawakan buah khuldi. Ini bukanlah hakku untuk melakukan itu. Pergilah kepada Ibrahim. Pergilah kepada Nuh. Karena Nuh adalah Nabi pertama yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi dan Nabi Ulul Azmi pertama. Kemudian manusia mengatakan pula hal seperti itu kepada Nuh. Mohonkanlah kepada Allah supaya disegerakan hisab. Kemudian kata Nuh, itu bukan hakku. Aku punya muka menghadap kepada Allah. Kenapa? Karena dia memohonkan keselamatan untuk anaknya yang kafir Kan'an itu agar diizinkan naik ke atas kapal. Kata Allah, aku amalun ghairu sholih, yaitu amal perbuatannya tidak soleh, ya, tidak benar. Pergilah kamu kepada Ibrahim. Kemudian sampai bertemu dengan Nabi Ibrahim, ya, disampaikan pula hal itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Tidak, aku tidak akan mampu melakukan itu. Kenapa? Karena aku pernah berbohong 3 kali. Ya ampun. Nabi Ibrahim itu berbohong 3 kali. Tidak mampu dia meminta kepada Allah. 3 kali saja seumur hidup. Dan 3 kali itu bukan bohong sebenarnya, tapi bohong tauriah maksudnya. Ya, tauriah itu melepaskan diri dari bahaya begitu dengan ucapannya. Nah, kemudian pergilah kalian kepada Musa, karena Musa itu adalah kalimullah, orang yang sudah berbicara dengan Allah. Kemudian disampaikan pula kepada Nabi Musa, kata Nabi Musa, itu bukan hakku, pergilah kepada Isa. Pergi pula kepada Isa. Kenapa? Nabi Isa itu punya kelebihan, ya, Allah sendiri yang langsung meniupkan ruh ke dalam jasadnya begitu. Kemudian kata Nabi Isa,
gara-gara aku sudah banyak orang tersesat. Mereka sembah aku, katakan aku adalah anaknya Tuhan. Aku malu menghadap kepada Allah, kata Nabi Isa. Ya, padahal bukan atas perintahnya Nabi Isa untuk melakukan itu kan. Kemudian pergilah kepada Muhammad. Kemudian datanglah manusia berbondong-bondong pada Nabi Muhammad menyampaikan inspirasinya agar segera disegerakan hisab. Kemudian kata Rasulullah, ini memang adalah tanggung jawabku, tugasku begitu. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sujud kepada Allah, memuji dengan pujian yang tak pernah diucapkan sebelumnya dan tidak akan pernah diucapkan sesudahnya. Ya, sebelum tak pernah, sesudah tak pernah. Kemudian setelah itu kata Allah, irfa' ra'saka tas'al tu'ta. Angkat kepalamu, kamu meminta sesuatu, pasti aku akan berikan apa yang kamu inginkan itu. Kemudian kata Rasulullah, berdoa supaya disegerakan hisab. Ya, barulah Allah segerakan hisab pada waktu itu. Ya. Dan innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah itu sangat cepat di dalam menghisab dan tidak pernah keliru sama sekali ya. Ada lagi? Pak Ustadz, supaya nggak usah masuk neraka, gimana caranya Pak Ustadz? Oh, jelas sekali. Itu kan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan, memang kita memohon kepada Allah jangan masuk neraka walaupun cuma sekedar terkena asapnya, janganlah gitu. Ya, terkena asapnya jangan. Ya. Supaya tidak masuk neraka, Rasulullah sendiri yang Allah sendiri yang mengatakan syarat pertamanya adalah beriman kepada Allah tanpa ada syirik sedikit pun. Nih ya. Nih, keimanan yang betul-betul tulus, murni, tanpa ada dinodai oleh kurafat, syirik ya, walaupun secuil. Kenapa Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi orang yang dikehendakinya. Datang orang nanti di akhirat membawa dosa yang sangat banyak, tetapi dia adalah orang mukmin, maka suatu saat akan ada kemungkinan diampuni oleh Allah, akan keluar dari api neraka. Nah, ini dulu ya, menjauhkan syirik, ini syarat untuk masuk surga. Kemudian tentu saja kita memperbanyak doa, di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Ini mudah membacanya, mudah menghafalnya, bisa dihafal sekarang. Allahumma ajirna minan nar. Itu 7 kali setelah sholat subuh, 7 kali setelah sholat maghrib. Ya. Kita baca. Dan juga setiap habis sholat, kita doakan kepada Allah doa seperti itu supaya kita dijauhkan dari azab neraka. Kemudian juga ada doa yang terdapat di dalam surat Al-Furqan ya. Allahumma asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama ya. Ya Allah, palingkanlah daripadaku azab neraka jahanam, karena neraka jahanam itu adalah sejelek-jelek azab dan sejelek-jelek tempat kembali orang gitu. Jadi ini kita tauhid, kemudian berdoa banyak-banyak. Kemudian ini yang paling inti adalah salat. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun ya, Allah menanglah orang-orang mukmin. Maksud menang di sini adalah masuk surga orang-orang mukmin. Tanda-tandanya apa ya? Yaitu orang yang mendirikan sholat, orang yang sholatnya khusyuk. Nah, ini khusyuk syarat pertamanya. Kemudian juga dia membayarkan zakatnya. Kemudian orang yang memelihara kemaluannya dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini syaratnya kita untuk masuk surga tanpa dimasukkan ke surga tanpa lewat dulu atau mampir dulu ke dalam neraka. Adapun lewat di atas neraka jahanam itu adalah sesuatu yang menjadi kemestian tanpa ada seorang pun yang bisa lewat daripada itu. Tidak ada jalan kucing ya. Mesti dia karena jalan itu terbentang di atas api neraka. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Maryam, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiya. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan dia mesti lewat di atas neraka jahanam itu, karena itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keputusan Tuhanmu yang tidak bisa diganggu-gugat. Sampai Rasulullah pun lewat di atasnya. Cuma untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang sholat ketika lewat di sana itu ada riwayat mengatakan bahwasanya
api itu akan berkata kepada dia, cepatlah kamu menyingkir, cepat ya. Kenapa? Karena cahayamu itu memadamkanku, yaitu cahaya wajahnya, anggota tubuhnya karena wudu gitu ya. Itu akan memadamkan api neraka. Kata api neraka ketika manusia lewat di sana, kamu cepat-cepatlah berangkat ya dari sini supaya kami tidak padam karena cahayamu begitu. Ya, jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini memang adalah usaha kita paling penting ya, yang nomor satu sekali menghindarkan diri kita dari api neraka. Karena kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 185 ya, kullu nafsin dha'iqatul maut ya, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Seseorang di antara kalian akan disempurnakan balasannya di hari kiamat nanti. Nah, ini sambungannya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka atau diselamatkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang betul-betul sukses ya. Itulah orang yang sukses sebenarnya. Ada lagi, Bu? Bisa dipahami, Bu? Ya. Bisa, alhamdulillah, Pak. Tadi surat Ya. yang surat apa tadi, Pak? Surat apa tadi setelah doa yang Allahumma ajra minan Ajira minan nar. surat apa? Yang tentang yang menyelamatkan kita dari api neraka. Ya. Itu. Surat Ali Imran ya. Sebelumnya surat apa? Oh, sebelumnya surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Yaitu orang sukseslah orang-orang mukmin, yaitu orang yang Bukan Ustaz, tadi yang setelah dalam Allah salatnya. majirna minanar, Ustaz ngajarin ada satu doa yang dalam surat apa tadi? Surat Fatir apa? Oh, itu surat Iya. Al-Furqan. Surat Al-Furqan. Surat 25. Allahumma surif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Silakan kalau nanti kita bisa lihat ya. Bisa juga kita hafal di dalam surah Al-Furqan ayat 65. Ya, 60. Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Ini juga doa yang perlu kita baca terus habis salatnya. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Saya pernah mendengar Habib Umar bin Hafiz itu menyatakan mari kita, dia mengajak gitu waktu itu jamaahnya, mari kita memperbarui iman kita dengan membaca la ilaha illallah. Kemudian beliau membaca la ilaha illallahnya dengan mat pada huruf lamnya itu yang dipanjangkan Ustaz gitu. La ilaha illallah. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Dia begini, kata Rasulullah, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui terus imanmu, ya, kuatkan lagi imanmu terus-menerus dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itulah yang akan menguatkan iman kita. Kemudian cara menganutku ya, cara mengucapkannya itu ada dua. Di mana la itu kan mad jaiz, mad biasa, mad tabi'i namanya. Kemudian datang alif sesudahnya. Dia panjang, kemudian datang alif. Bagi orang Arab ini biasanya dipanjangkan 3 alif jadinya. La ilaha illallah. Apalagi untuk mentalkinkan orang ya, dipanjangkan itu. La ilaha illallah. Nah, kemudian juga bisa kita baca menjadi pendek. La ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah. Panjangnya cuma satu huruf saja ya. 2 harakat ya, 1 huruf gitu. Panjang la ilaha illallah. Sebagaimana yang kita temukan di dalam surah Muhammad ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Boleh bacanya kayak gitu? Fa'lam annahu la ilaha illallah. 3 huruf, 3 ketukan. Ada yang bisa kita jadikan 2, bisa jadi 4, bisa jadi 6. Mad jaiz ini. Ya, begitu kira-kira. Terserah kita mau pilih yang mana. Dan yang lebih bagusnya tentu untuk memuliakan atau lebih terasanya itu la-nya itu dipanjangkan 3 alif ya. La ilaha illallah.
Ada lagi Bu Dokter, Bapak Dokter yang lain? Baik, yang lain ada pertanyaan? Oji, Kiki, Weni, Farah, Nurul, Dewi? Mbak Ira mungkin ada pertanyaan, Mbak Ira. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan sudah mewakili tadi. Mewakili atau diwakili? Yang lain juga boleh, kalau yang mau kurban, kalau ada yang masih ragu tentang kurban ya. Ya, masih ada 15 menit lagi. Pertanyaan apapun, pertanyaan bebas, terjun bebas, freestyle, silakan. Oh, ini mungkin untuk sekedar mengingatkan besok hari hari Arafah kita disunahkan sekali untuk puasa Arafah ya. Karena kata Rasulullah, yukaffiru sanah al-madiyah wa sanah al-mustaqbalah, akan mengampuni dosa kita yang setelah 1 tahun yang sudah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Cuma juga kita harus tahu bahwasanya yang dihapuskan itu adalah dosa-dosa kecil. Ya, adapun dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan itu, harus melalui taubat nasuha, diakui satu persatu dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sesali perbuatan tersebut, setelah itu kita ganti dengan perbuatan-perbuatan baik ya, kita ikuti perbuatan baik setelahnya. Kalau berhubungan dengan hak-haknya manusia, kita kembalikan lagi haknya itu walaupun bukan orang muslim. Ya, yang kira bahwasanya kita hanya berdosa kalau kita menzalimi, menjahili orang muslim saja, siapapun, bahkan binatang kita zalimi tetap akan menjadi perkara kita nanti akhiratnya. Pak Ustadz, kalau misalnya sudah niat nih mau puasa Arafah, tapi ternyata tiba-tiba berhalangan, terus pahalanya dapat nggak, Pak Ustadz? Jadi menghapus dosa-dosa kecilnya itu dapat nggak? Insya Allah Bu, innallaha la yudhi'u amalal muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan amal orang yang berbuat baik. Ya, insya Allah pahalanya pasti dapat. Ya, kalau kita sudah niat dengan sungguh-sungguh, ternyata ini halangannya dari alami yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Nah, satu lagi ada ini yang kita salah paham ya. Ada orang yang dia ketika haid dia tetap juga puasa dan sholat. Katanya tidak enak hati. Kapan kita akan beribadah? Terhalang kita ibadah. Nah, ini pemahaman kita tentang ibadah salah. Yang namanya ibadah itu adalah menjalankan perintah Allah. Ya, menjalankan perintah Allah. Kalau diperintahkan lakukan ini, lakukan. Kalau perintahnya larangan ini, maka dihentikan. Artinya ketika orang haid dia dilarang sholat, ibadahnya orang haid adalah tidak sholat. Aneh kan? Mungkin kalau kita tidak cerna baik-baik kata ini, akan menganggapnya aneh. Ibadah orang haid adalah tidak sholat. Kenapa? Karena dia dilarang oleh Allah sholat. Kamu jangan sholat. Ya, itulah ibadahnya. Ya, taat dan tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya ada bagi orang mukmin. Orang kafir ya, dia haid dia dapatkan pahala, tidaklah ya. Nah, dan insya Allah siapa yang sudah dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW berkata, siapa yang sudah berazam atau berniat untuk melakukan suatu perbuatan baik, tetapi dia terhalang untuk melakukannya, maka dicatat penuh sesuai dengan niatnya itu, walaupun dia tidak jadi melakukan. Jadi jangan khawatir Ibu ya, dengan hal tersebut. Insya Allah tidak ada yang sia-sia di matanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang lain silakan. Ibu Marini. Kalau enggak gue nanya lagi nih. Yang lain? Yang lain nih nanya nih. Kita gatel. Daripada Eva yang nanya, yang lain deh. Iya, yang lain dong. Pak Ustadz bukunya banyak banget. Lah, mana buku? Ada pustaka Bu. Pak Ustadz, dulu cita-cita jadi Ustadz apa gimana Pak Ustadz? Bukan cita-cita jadi Ustadz. Saya dulu cita-citanya ingin mendalami ilmu agama. Rupanya jadi Ustadz jadinya. Karena
habis SD saya masuk pesantren, habis itu saya ke Mesir, lama-lama di sana. Ya, akhirnya pulang jadi ustadz ya. Di Mesir saya tidak jadi ustadz, jadi orang biasa saya. Ustaz, itu bagaimana, kan di 10 hari Dzulhijjah itu disebutkan pahalanya besar ya Ustaz. Ya. Kalau misalnya kan yang tidak disebut, misalnya kan yang banyak yang utama itu adalah kalimat-kalimat thayyibah ya, zikir gitu ya Ustaz. Yang bagaimana kedudukan tentang sholawat Ustaz di bulan Dzulhijjah ini Ustaz? Dia kan hadisnya dari Rasulullah seperti ini. Tidak ada amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah daripada dia beramal di bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian ditanya oleh para sahabat, apakah dibandingkan dengan jihad ya Rasulullah? Juga dengan jihad. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya membawa hartanya, nyawanya, kemudian dia maju ke medan perang, tidak ada satupun yang kembali. Dia hilang, dia tewas di sana, hartanya dirampok oleh musuh. Nah, ini baru bisa menandingi pahala orang yang beramal soleh di bulan Dzulhijjah atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di sini Rasulullah SAW tidak mengatakan apa amal soleh yang harus dilakukan. Ya. Yang penting amal soleh ya sebanyak-banyaknya. Makanya dari 1 sampai 8 tidak ada anjuran secara khusus untuk berpuasa, tapi dia bernaung di bawah perintah memperbanyak amal soleh ini. Puasa itu kan amal soleh. Nah, jadi salah satu amal yang dilakukan dalam bulan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini adalah berpuasa, kemudian berzikir, kemudian bersalawat juga termasuk ya. Termasuk salawat adalah salah satu amal soleh yang kita dianjurkan untuk melakukannya pada hari-hari ini. Dan kalau kita bertakbir ya, kita bertakbir Allahu Akbar itu tidak ada salawatnya. Kalau di Arab itu, orang-orang Mesir, orang Saudi dan yang lain-lainnya itu ada salawatnya di belakang. Setelah La ilaha illallah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwaji Muhammad wa ala zurriyati Muhammad, dia bilang kayak gitu, dan dinyanyikan itu seperti orang bertakbir di lebaran ya. Jadi juga bersalawat adalah salah satu di antara amal yang dianjurkan oleh Allah ketika 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Kalau Ya, Jumatnya. baik. Boleh nanya tentang zakat nggak Pak Ustadz? Silakan Ibu. Pak Ustadz, kalau misalnya dalam beberapa tahun terakhir saya lupa gitu ya, saya lupa atau salah menghitung zakat yang harus saya keluarkan. Itu kelanjutannya gimana Pak Ustadz kalau saya salah ngitung zakatnya itu? Atau ada zakat yang tidak terbayarkan pada tahun-tahun belakangan sebelumnya gitu? Dia ibarat sama dengan ini Bu. Ketika kita lupa sholat atau ketinggalan sholat harus dikodokkan, wajib dikodok. Iya. Nah, begitu juga dengan zakat ini, ketika dia sudah luput dari tahunnya atau dari bulannya atau kekurangan dari semestinya, seperti kita umpamanya sholat. Sholat kita 3 rakaat baru assalamualaikum gitu. Ketika sholat zuhur. Nanti ada yang mengingatkan kepada kita, maka kita tidak mengulangi dari awal. Bisa kita tambah saja 1 rakaat lagi, kemudian setelah itu kita tambah dengan sujud sahwi sebelum salam. Ya. Nah, begitu. Kira-kira begitu juga dengan zakat kita ini. Ketika kita sudah keluarkan, ternyata tidak sempurna, maka ketidaksempurnaannya itu harus kita susulkan. Seharusnya umpamanya kita dari hitung-hitungan harta kita itu zakatnya 100 juta lah setahun gitu. Tapi ternyata yang kita tunaikan baru 80 juta. Artinya 20 juta adalah hutang. Maka susulkan lagi 20 juta sebagai niat menambah zakat pada tahun itu. Kemudian yang tidak tertunaikan, umpamanya saya sudah wajib zakat pada tahun 2000. Kemudian saya tidak berzakat sampai tahun 2021. Baru sekarang saya teringat. Ini satu persatu dicicilkan lah. Ya. Diganti zakat kita tadi itu, dan kita taksir kira-kira kekayaan kita pada zaman itu seberapa begitu.
Ya, jadi diapakan? Dicicil, dikodok juga kewajiban itu. Tidak bisa dimaafkan saja begitu. Ya. Wallahu a'lam. Tapi begini Bu, kita sudah 10 tahun. Oh ternyata kalau dizakatkan bisa-bisa habis harta kita. Ya, janganlah 10 tahun langsung dibayarkan pada waktu itu. Ya dicicil juga. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Tinggal 5 menit lagi, Ustaz. Tunggu. Kita Tadi. Tunggu. Pak. Kalau misalnya tadi uangnya zakat tadi Pak Ustadz, kita taruh buat nih zakat saya sebelumnya saya lupa gitu ya misalnya. Ada yang lupa tidak sempurna. Terus saya taruh di masjid buat bangun masjid gitu, itu bisa dianggap sebagai itu hitungan zakat nggak Pak Ustadz? Apa kata ulama? Ajma'al ulama anna amwal zakah la tubna lil masajid. Ya, ulama sepakat seluruhnya ijma bahwa mengatakan uang zakat tidak boleh digunakan untuk membangun masjid. Kenapa? Uang zakat itu adalah untuk asnaf 8, terutama sekali fakir dan miskin, untuk mengenyangkan perutnya, bukan untuk bikin bangunan-bangunan. Adapun untuk bikin bangunan itu adalah lebih uang yang lain, zakat, sedekah dan infak. Adapun uang zakat ini adalah mesti untuk memenuhi hajat kaum muslimin. Dan hajatnya itu adalah hajat perut, pakaian, ya, dan kesehatannya. Itu. Jadi tidak boleh digunakan untuk membangun masjid uang zakat. Paham Ibu? Ya. Ya. Ada juga orang yang diakal-akalinya, tapi saya tak berani itu. Kenapa? Mengakal-akali itu hukum Allah ini bisa-bisa membuat kita seperti kaum Bani Israel yang mengakal-akali agama Allah. Di dalam surat Al-A'raf diceritakan bahwasanya Allah melarang mereka untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Kenapa? Karena hari Sabtu itu adalah hari besarnya, hari beristirahat, hari mereka beribadah. Kemudian Allah uji di hari Sabtu itu datang ikan berbondong-bondong tanpa dipancing pun dia bisa ditangkap sendiri begitu. Lalu mereka tak tangkap pada hari itu karena takut dengan ancaman Allah. Dia pasang jalannya di hari Jumat sore, kemudian dia ambil ikannya di Minggu pagi hari. Akibatnya apa? Orang seperti ini dijadikan oleh Allah monyet. Kenapa? Karena dia bermain-main dengan hukum Allah. Ya. Jangan kita bermain-main dengan aturan Allah. Gitu. Paham Ibu? Paham Ustaz kali dia. Paham Pak Ustadz, paham. Terima kasih banyak. Ustaz, kan terakhir-terakhir ini banyak kabar bahwa guru-guru atau ustaz-ustaz itu banyak yang meninggal karena sakit COVID, terutama sakit COVID, Ustaz. Itu kan sebagai tanda-tanda bahwa Allah mencabut ilmu dari manusia begitu ya, Ustaz. Bagaimana Ustaz kita mesti menyikapinya, Ustaz? Dia begini, sebenarnya kejadian seperti ini di dalam Islam sudah berulang-ulang kali. Tahun 93 dulu Hijriah, itu tidak karena COVID, tidak karena taun, tapi berturut-turut banyak sekali ulama besar yang meninggal pada zaman itu, ya, pada tahun 93 Hijriah. Ini memang menunjukkan kata Rasulullah dengan kematian seorang alim itu adalah tercabutnya ilmu dan tidak akan tergantikan lagi oleh orang berikutnya. Cuma meminimalisir kekurangan ulama di kalangan umat Islam ini, maka ada kewajiban bagi sebahagian orang mukmin ini menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren yang betul-betul mendalami ilmu agama. Kenapa? Karena banyak juga pesantren tapi akhirnya adalah seperti SMA begitu, mendalami ilmu yang lain bukan ilmu agama. Karena Allah mengatakan apa? Maka nali mu'minina liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqqahu fiddin. Tidak pantas seluruh orang mukmin itu untuk pergi kepada ke medan perjuangan perang itu. Untuk perang melawan musuh saja tidak pantas untuk seluruhnya. Hendaklah ada segolongan di antara mereka itu yang pergi untuk mendalami ilmu agama supaya mereka memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepadanya.
ini di dalam ayat ini terdapat ambigu, ya. Kalau kita pahami sekarang, dia pergi belajar jauh-jauh, kemudian dia kembali untuk mengingatkan kaumnya. Kalau di sini yang kembali di dalam ayat ini sebenarnya bukan yang kembali itu orang belajar, tetapi kaumnya yang pergi perang tadi itu, ya, kembali ke kampung halamannya, supaya orang yang ada tinggal tadi yang tidak ikut berperang, itu mendalami ilmu agama, nanti diajarkan ilmunya ini kepada orang yang lagi perang tadi itu. Justru orang yang tinggal di rumah, itu belajar di sini, nanti orang yang datang lagi kembali pulang kampung itu kita ajarkan tentang agama kepada dia, begitu. Jadi di sini ada kewajiban orang tua untuk menyekolahkan sebagian anaknya untuk sekolah agama, dan ini adalah fardu kifayah. Kalau sepakat seluruh orang tidak melakukan hal ini, seluruh kaum muslimin berdosa, ya, mesti ada sebahagiannya untuk itu. Dan yang disayangkan begitulah, kalau untuk memberi beasiswa kepada pelajaran orang belajar ke barat, ke sana, ke sini, itu amat mudah. Tetapi kalau yang ke Mesir itu tidak dikasih, ya. Kalau dia ke negara-negara Arab itu tidak diberikan. Nah, na'udzubillah. Dan padahal ini adalah kewajiban kita bersama-sama untuk membentuk generasi yang tahu tentang ilmu agama yang akan menjadi contoh tauladan pencerah bagi umat di tempat dia masing-masing. Gimana Pak Dokter? Ya. Iya, Ustaz. Kalau nanti di antara Pak Dokter, Ibu Dokter banyak anaknya, salah satunya dianjurkanlah untuk masuk pesantren yang betul-betul mempelajari kitab-kitab klasik gitu ya, pelajari ilmu agama secara khusus gitu. Bagaimana supaya ada anak yang mau untuk mendalami agama seperti itu, Pak Ustadz? Anak saya suruh kakak aja gitu malahan. Ya anak lu sih, Pak. Ya mungkin Ibu ini bisa ditanamkan dari awal ya. Ditanamkan dari awalnya, dari kecil-kecilnya sudah diarahkan. Saya dulu memang seperti itu diarahkan oleh ayah saya dari semenjak kecilnya, ya, sehingga saya alhamdulillah cenderung sendiri. Kalau anak saya sekarang justru dia yang ingin, saya yang kurang sreg untuk mengembalikan dia ke kampungnya di Mesir ya, karena dia lahirnya di Mesir. Saya tidak karena kondisi Mesir sekarang, saya tidak suka kalau dia ke Mesir ya. Kalau ingin pun mendalami ilmu agama ke negara lain lah, atau belajar saja dengan saya dan uminya. Ini kita bahas banyak kitab di belakang kita. Ya Ustaz, kira-kira kita cukupkan dulu ya Ustaz. Udah jam 10. Oh ya. Mohon doanya Ustaz, terutama buat kesembuhan kaum muslimin secara umum, buat para asatidz, para masyayikh Ustaz. Ya, insyaallah. Ya, sebelumnya kita Oke, kita beristighfar terlebih dahulu 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, bagi Engkaulah segala puji yang pantas untuk dirimu dan yang sesuai dengan keagungan dirimu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami yang banyak dan berulang kali. Kalaulah tidak karena keampunanmu dan kemaafan darimu, sungguh kami berada dalam keadaan merugi. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepadanya, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dan kasih sayang-Mu. Rabbana inna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak kami dan pasangan hidup kami sebagai sebagai anak dan pasangan yang membuat kami bergembira melihatnya di dunia dan sampai kepada akhirat, dan jadikanlah kami ini pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami ini di mana dia adalah pusat bagi kehidupan kami ini. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, dan perbaikilah dunia kami yang di mana dia itu adalah tempat kehidupan kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, dan jadikanlah perbaikilah akhirat kami di mana itulah tempat kami kembali. Wa aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah bagi kami kehidupan dunia ini untuk menambah kebaikan. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah akhirat itu tempat istirahat kami dari segala kejelekan. Allahumma la tada'lana dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkan ada dosa kami tanpa Engkau ampuni. Wala hamman illa farajtah, dan tidak ada kesulitan kecuali Engkau berikan jalan keluarnya. Wala dainan illa qadaitah, dan tidak ada hutang yang tidak mampu kami bayar. Wala maridan illa syafaitah, dan tidak ada orang yang sakit melainkan Engkau berikan kesembuhan kepadanya. Wala maridan illa syafaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Dan setiap kebutuhan kami baik untuk di dunia ini maupun di akhirat Engkau penuhkan semuanya sehingga kami menjadi lapang dan sampai kepada keridhaan-Mu. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan kasihanilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami, dan ampuni jugalah dosa-dosa kaum muslimin dan kaum muslimat, orang-orang mukmin dan orang mukminat seluruhnya. Dan bebaskanlah kami dari api neraka. Rabbana srif anna azab jahannam. Ya Allah, palingkanlah dari kami azab api neraka jahannam. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas keislaman, di atas agamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.